kasih yang sudah hadir membantu Bu Yuni yang sedang mengikuti OJR. Baik. Bersedia hadir pada hari ini. Yang sedikit aja menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan hari ini. Sebelum melanjut yang maturang panjang umat, Om Swastiastu. Bapak Ibu, sedikit saja yang Tiang sampaikan terkait kehadiran Tiang di sini. Hari ini Tiang mendampingi Ibu Yuni selaku Fasda pelatihan BIKA Bapak. Ini OJL yang ketiga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kegiatan ini, saya mendapat kesempatan untuk berbagi praktik baik terkait implementasi on the job learning yang menjadi program sebelumnya, yaitu saya mengikuti kegiatan ini selama 4 hari di pelatihan fasilitator daerah pengembangan kompetensi bimbingan konseling yang dilakukan pada bulan September, Bapak Ibu, terkait dengan 7 jurus BK hebat. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini bertanya-tanya, kenapa sih 7 jurus BK hebat itu disampaikan? Gitu ya. Izin Bapak Ibu saya berdiri saja supaya lebih rileks gitu. Dikatakan bahwasanya guru wali itu merupakan guru mata pelajaran yang ditunjuk untuk pengembangan kompetensi akademik, karakter, dan sekaligus mendampingi murid ya di rombongan belajarnya nanti. Kemudian kalau guru BK merupakan guru yang secara khusus nantinya melayani seluruh siswa dengan layanan konseling yang profesional. Tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, di 7 jurus BK hebat ini yang perlu Bapak Ibu ketahui yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama terkait dengan jurus yang pertama yaitu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, jurus yang keempat yaitu jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam membangun kolaborasi, dan yang 7 menata situasi. Namun di sini saya mengambil 2 jurus dulu Bapak Ibu. Jadi saya mengambil jurus yang lebih awal dulu, yaitu jurus pertama dan kedua, yaitu jurus kenali potensi dan juga kelola emosi. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Ya, baik. Walaupun di awal saya tidak tahu itu bahasa apa gitu ya, karena saya tidak mengerti. Tulisannya sudah if logic and emotion will people gitu. Pada dasarnya setiap orang itu pasti akan menemukan sebuah tantangan. Kita melihat 2 individu yang berbeda. Di satu sisi dia lebih smart. Dia tahu bahwa saya sebagai manusia bisa kok tidak hanya sekedar berjalan lurus, tapi saya bisa melakukan aksi yang lain, misalnya tengkurap lah. Akhirnya ting berhasil. Nah, yang satu lagi itu adalah ketika dia menemukan kesulitan, panik duluan dan akhirnya histeris. Tapi setelah melihat temannya, ternyata bisa begini loh caranya, akhirnya dia bisa melakukan hal yang sama. Artinya setiap orang itu pasti memiliki potensi di dalam dirinya untuk mengatasi sebuah masalah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Eli. Karena jumlahnya di sini, saya minta di sini yang open box, kalian yang di sebelah kanan saya memilih warna kesukaan kalian. Oke Bapak Ibu, memilih warnanya ya. Ambil satu Bapak Ibu. Ya, jangan dulu dibuka ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang black box tidak bisa memilih Bapak Ibu, jadi tinggal mengambil saja satu persatu. Ya. Narik. Oke, sudah. Dan jangan disampaikan dulu. Oke, jangan disampaikan dulu. Sekarang saya ingin meminta perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan apa sih isi di dalam kartu tersebut dari yang open box dulu. Siapa yang kira-kira ingin menyampaikan? Silakan Bu Dayu. Terima kasih. Nama saya Eni Sadel. Saya sering menyontek karena takut nilainya jelek. Luar biasa menurut saya ya, karena sekarang
Kalau mungkin zaman saya dulu ya, kalau sekarang anak-anak nggak begitu peduli. Ya, jadi kalau nilai ulangan mereka jauh di bawah, mereka juga fine aja, nggak masalah bagi mereka. Baik, terima kasih Bu Daimas. Atas waktunya, di sini saya akan membacakan, di sini saya akan mendapatkan nama saya Pande. Saya sering membantu guru membersihkan papan tulis tanpa disuruh. Oke, Pande, gitu ya. Kalau misalkan dari Pak Gus Baul, reaksinya mendapati siswa yang seperti itu gimana? Baik, reaksi saya mendapatkan siswa seperti ini. Ini salah satu perilaku yang sangat baik. Karena kepintaran dari siswa itu tidak hanya diukur dari angka, tetapi karakter sekecil apapun anak dapat dinilai, dan salah satu contohnya seperti yang ada di tulisan ini merupakan salah satu karakter yang sangat mulia, tanpa diminta langsung melakukan action. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi menurut saya makna dari permainan black box dan open box ini adalah siswa itu yang kita ketahui memiliki banyak karakter ya Bu Yunia. Ada yang memiliki karakter yang pokoknya yang unik, kan kita nggak boleh bilang siswa itu memiliki karakter yang baik atau jelek. Semua siswa itu memiliki karakter yang unik, sehingga kita menjadi seorang guru harus menyesuaikan atau harus mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan karakter siswa tersebut. Jadi kita juga tidak bisa menjudge anak, oh ini karakternya jelek, ini karakternya bagus, tidak boleh seperti itu, karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tidak boleh juga memberikan rentangan kategori ini dia merupakan kategori murid yang terpandai, tidak boleh seperti itu, karena benar sekali kata Bu Wina, setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda, begitu Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang saat ini kita akan sampaikan terkait dengan jurus pertama, yaitu kenali potensi. Ada ikan, sama seperti halnya murid-murid kita di sini, berbagai macam karakter. Jadi tidak disamakan ya, tidak disamakan maksudnya bentuk tubuhnya gitu ya. Jadi berbeda-beda, tetapi kita tetap manusia yang harus kita rangkul tanpa membedakan dari segi fisik maupun psikisnya. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita ke kecerdasan majemuk nih, Bapak Ibu tahu nggak apa itu potensi? Oke, benar sekali, kemampuan Bapak Ibu ya. Dan bagaimana sih cara mengenali kemampuan atau potensi dari murid-murid kita di kelas Bapak Ibu? Kalau di kelas biasanya bagaimana cara kita mengenali potensi dari murid-murid? Gimana Bapak? Bagikan kasus. Ada lagi? Asesmen. Ada lagi Bapak Ibu? Observasi. Oke, benar sekali Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan atau mengenali potensi murid itu dengan cara observasi, wawancara, asesmen, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jauh mengenal tentang potensi ini, sebenarnya saat pembelajaran itu saya yakin Bapak Ibu sudah luar biasa sekali untuk menerapkan pembelajaran dengan strategi yang berbeda-beda, gitu ya. Tapi di sini, di jurus kita ini, jurus BK Hebat ini, kita ada yang namanya model ARKA Bapak Ibu. Di model ARKA ini yang pertama itu adalah aktivitas. Bagaimana Bapak Ibu memberikan di awal pembelajaran itu mungkin mengajak anak-anak murid-murid itu menonton video gitu ya. Itu lebih membuat anak-anak itu gak kaget gitu. Gak kaget dengan pembelajaran yang kita akan berikan. Kemudian R-nya, refleksi. Refleksi itu bagaimana kita mengevaluasi pemahaman dari murid tersebut. Murid dari aktivitas yang kita lakukan di awal, yaitu menonton video misalnya. Kemudian K-nya itu adalah konseptualisasi. Barulah saat itu kita memberikan pemahaman terhadap murid bahwa yang kita lakukan ini materinya itu adalah seperti ini. Topiknya apa? Apakah sesuai antara aktivitas sama refleksi? Apakah sesuai? Jadi harus disampaikan seperti itu kepada murid-murid kita di kelas. Baru yang terakhir Bapak Ibu bisa memberikan aplikasi.
ya. Nantinya Bapak Ibu bisa memberikan misalkan membuat suatu proyek itu boleh. Tapi yang Bapak Ibu ketahui adalah jangan melihat dari hasil setelah pembelajaran itu, tetapi bagaimana murid-murid itu melakukan sebuah prosesnya. Itu yang kita nilai nantinya. Begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan model AK yang nantinya Bapak Ibu akan lakukan di pembelajaran. Siapa tahu Bapak Ibu ingin memberikan AK boleh di sana, atau strategi yang lainnya gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita mengenal dengan adanya kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar kecerdasan majemuk atau biasa sering disebut multiple intelligence. Jadi di sini ada 8 kecerdasan ya. Yang pertama ada cerdas verbal yang linguistik, kemudian cerdas interpersonal, cerdas naturalis, cerdas moral atau eksistensial, cerdas logis matematis, cerdas intrapersonal, cerdas estetik, dan juga cerdas visual spasial. Jadi ini tokoh-tokoh yang memiliki suatu kecerdasan majemuk. Saya yakin Bapak Ibu juga memiliki kecerdasan majemuk. Bapak Ibu tahu nggak kecerdasan majemuk Bapak Ibu apa? Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak ya Bapak Ibu. Nanti di aplikasi kita akan memberikan sebuah simulasi asesmen yang melihat bagaimana kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Kemudian gaya belajarnya juga ya. Kemudian cita-citanya apa, dan juga ekstrakurikuler yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah demikian Bapak Ibu. Implementasi jurus pertama, kenali potensi. Untuk selanjutnya saya minta refleksi dari Bapak Ibu ya. Atas kesempatan yang diberikan, tadi saya juga berkesempatan mencoba asesmen yang diberikan oleh Yuni. Menurut saya kalau misalkan ini mau diterapkan ke siswa, mungkin kita harus kasih briefing dulu di awal. Seperti misalkan kalau anak-anak emang mau tahu mereka sebenarnya gaya belajarnya di mana, itu mereka harus jujur pada diri sendiri dulu. Jadi jangan ikut-ikutan teman. Kayak misalkan tadi ada pilihan itu memilih lukisan, musik, itu apa yang paling mereka senangi. Pasti dari jawaban-jawaban itu tentunya ada yang mirip-mirip kan, tapi mereka harus menentukan mana yang paling disenangi oleh mereka supaya hasilnya pun mendekati sesuai dengan gaya belajar yang mereka punya supaya tidak menyimpang. Baik, terima kasih ya Bu Adi. Silakan tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, benar sekali ya Bapak. Kita mulai, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mata pelajarannya Ibu untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Masuk kok Kayla. Dan terlambat berarti. Kayla bukan kok. Kenapa kok? Berdiri kok. Hari ini sudah nggak terlambat kok. Dengan suka kamu kok. Kok nggak masuk kok Mas? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok harus terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk? Siap. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan kenapa kertas yang diberikan tadi masih utuh. Jadi karena saya terlalu fokus terhadap video yang sudah ditampilkan tadi. Jadi videonya tersebut sangat menyentuh hati dari peristiwa yang sudah terjadi pada murid tersebut. Jadi di sana gurunya tidak bertanya terlebih dahulu apa alasan anak tersebut tidak masuk sekolah terlambat. Ya, jadi saya terlena dengan video yang sudah ditampilkan tadi. Makanya
dengan judulnya, kami kurang setuju dengan gurunya. Gurunya tidak bisa menahan emosi. Itu pertama. Kedua, kemudian ada masalah anak terlambat, gurunya maka membuat anak itu emosi dengan melempar kertas. Ya, ketika dia tidak mau bertanya, tadi sama dengan Sri, bagaimana asal muasalnya. Jadi kalau dilihat dari segi tadi, satu, guru tidak bisa mengelola emosi, kemudian guru memancing emosi anak, sehingga itu tidak baik untuk pendidikan. Terima kasih. Saya juga perasaan gitu ya, baperan sedikit ya, ketika lihat gitu ya, apa namanya siswa seperti itu. Biasanya saya akan nanyakan kenapa, tidak langsung menjustice dia. Kalau saya pribadi ya, biar murid terlambat masuk, siapa sih akan tanya kenapa tadi, dari mana tadi ya, kecuali anak yang saling jotos di kelasnya pas Bahrut yang agak apa namanya, bukan emosi, pasti akan nyemprot begitu. Ya emosi, tidak pernah saya emosi, cuma nyemprot saja dengan kata-kata saja. Nah, ada limbik. Limbik itu berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Ya, kita ibaratkan bunglon. Bunglon ini apa Bapak Ibu? Hewan yang seperti apa? Bisa berubah-berubah. Jadi sama kayak emosi kan? Kemudian kan, kadang-kadang kita senang, tiba-tiba sedih gitu kan? Itu karena ada bunglon. Bukan bunglon yang ada di sini ya. Kita ibaratkan saja ya. Menggunakan tangan juga bisa Bapak Ibu. Ya, kemudian maka bunglon mengambil alih kendali. Perasaan akan mengambil alih kendali jika bunglon hilang kendali, maka apa Bapak Ibu? Wayang. Maka ada dinosaurus, ya. Maka ada reaksi Bapak Ibu. Reaksinya seperti apa? Nah, ternyata di kepala kita tuh ada reaksi Bapak Ibu. Reaksi kita ibaratkan sebagai dinosaurus ya. Jadi yang tiba-tiba marah itu berarti bagian otak yang paling bawah. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ada 2 orang yang di dalamnya itu dinosaurus semua. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Enggak keluar. Marah. Oke, iya. Untuk 3 kelompok, ya. Oke, 3 kelompok. Saya akan membagikan sebuah kertas, ya. Jadi ada 3 kertas yang saya bagikan. Kalian kerja, saya kelompok. Silakan Bapak Ibu, kursinya boleh dibawa ke depan juga. Kalian kerja. Apa itu? Ilmu. Ilmu. Marah. Ini apa itu? Emosi. Orang dia gitu. Oh. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan materi tentang pada emosi. Jadi apa yang kalian rasakan hari ini tolong maju ke depan, kemudian tepuk dan berikan alasan mengapa. Seperti itu ya. Di sini ada happy, misalnya you feel happy today, just touch it. Ya. Oke, coba diulangi. Coba ulangi Bapak. Bapak, Ibu-ibu bisa agak maju. Coba diulangi tadi. Okay, we are going to learn about feeling and emotion.
Ya. Itu ya silakan berbaris ya. Mister akan bertanya kepada kalian, what do you feel today? If you feel happy or something in the picture, you can touch the emoji. Emoji. Yeah, and say the reason. And why do you feel that? Yeah. Oke, bila kalian merasa, bila Mister menanyakan apa yang kalian rasakan hari ini, silakan sentuh dari 4 gambar ini, salah satu ya dari 4 gambar ini, kemudian berikan Mister alasannya kenapa kalian menyentuh itu. Seperti itu ya. Paham anak-anak? Paham. Anak-anak yang paling besar sudah paham? Oke. Oke, we will begin from Tinta, please. What do you feel today? I feel. Okay, tell me the reason why. In English, please. Because today is English lesson, so please. Terima kasih. Terima kasih Mr. Eka. Hari ini saya merasakan senang karena hari ini saya tidak terlambat masuk sekolah dan saya tidak dimarah oleh guru. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you Dinda. Silakan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan dulu anak-anak. Sekarang I'm sorry, Ida. What do you feel today? Oh, why? Because karena pada saat MPG tadi ada teman saya 5 orang tidak masuk, sehingga 5 jeruknya itu dikasih ke saya oleh teman-teman yang lain. Karena tidak masuk, saya kasih 5 jeruk ini untuk kamu gitu. Jadi saya merasa senang. Oke, thank you. Berikan tepuk tangan untuk Ida. Sampai makin ini alit-alit mabengrasa saking kering jero nika kari kantun seneng sedih sungkan melebos indah yang niki cakur niki tanda niki nggih jen alit-alit sampai pilih nika kelingan nika nggih sampun ini alit-alit pada sami nggih jeneng sampun kabeh durus dayu arta mriki tapi bolong. Atau dados nyanggur-nyanggur dia lemah lembut tidak sombong ya. Pedih, nabi mawinan dayu arta pedih. Kenten ke Bapak kalau mau kan Bu Ida boleh jeruk, tidak boleh jeruk ke nanti masuk 5. Makin sambil juga masuk kan dia kan boleh bikin lebih. Pasti ada dia boleh bikin. Kok Jadi untuk refleksi kali ini saya sangat berterima kasih atas 2 jurusnya. Kita tunggu 5 jurus lagi dan ini sangat memberikan efek besar bagi kami sebagai guru mata pelajaran, di mana kita akan lebih bisa melihat beberapa siswa kita. Kita ketahui bersama bahwa di sekolah kami dengan jam mengajar yang luar biasa, itu otomatis siswa kami pun lebih dari limit minimal. Jadi tentunya karakteristik semua siswa itu sangat bervariatif. Melalui yang pertama jurusnya adalah mengenali potensi, kita bisa melihat bahwa siswa-siswa ini dilahirkan dengan memiliki keunggulan masing-masing yang tentunya belum tentu kita bisa lihat di start awal. Dari ilmu inilah kita akan mencoba bagaimana kita bisa mencari dan mengenali potensi siswa lebih dalam dengan tujuan mereka akan mampu sukses ke depannya. Dan yang kedua adalah mengelola emosi dalam proses perjalanan pembelajaran. Tentunya pasti ada yang namanya up and down dalam proses belajar sehingga mood itu tidak mungkin stabil. Nah, diperlukan sekali pengelolaan emosi baik kita sebagai guru menghadapi siswa yang sangat banyaknya, dan juga kita bisa mengimbaskan hal ini kepada siswa kita di sekolah. Cukup itu saja, terima kasih. Sebelum diakhiri, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Pas? Cukup? Oke, Bapak Ibu, semoga berbagi praktik yang saya sampaikan ini bermanfaat
bermanfaat buat Bapak Ibu dan bisa diimplementasikan di satuan pendidikan kita, yaitu di SMP Negeri 1 Negara. Untuk itu, sebelum saya akhiri, saya aturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. 7 jurus PK hebat, bimbingan tepat, generasi hebat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan